Menyerap dan memahami informasi tentang setiap ruang yang aku lalui bukanlah tugas yang biasa. Itu sangat membingungkan, terutama ketika dipadukan dengan praktik mempertahankan energi pedang secara konstan. Sekarang, tugas ini mencakup mempersepsikan informasi auditori dari setiap momen yang aku lewati. Ini bukan hanya tentang mempersepsikan informasi auditori dari jalanan yang bising. Kedengaran, kedengaran. Suara pakaian yang bersentuhan satu sama lain. Duk, duk. Suara langkah kaki. Huf, huf, huf. Suara napas. Aku harus secara sadar mempersepsikan semua suara ini secara terus-menerus. Menyeramkan. Melakukan semua ini secara bersamaan, aku merasakan bukan hanya sakit kepala tetapi juga pusing hingga hampir pingsan. Aku bertanya-tanya apakah aku bisa berpartisipasi dalam duel bela diri dalam keadaan ini. Terutama sekarang, ketika hampir tidak ada sekte yang tersisa untuk diajak bertarung. Selama sekitar 30 tahun, aku berkeliling Yangguo, menantang hampir setiap sekte kecil dan menengah untuk duel. Sesekali, aku bahkan mengunjungi sekte-sekte besar untuk duel. Sebagai hasilnya, hampir tidak ada tempat di Yangguo yang belum aku kunjungi. Sekarang, aku terpaksa bertarung melawan perampok dan perampok air yang berkeliaran di Yangguo, menangkap mereka. Masalahnya adalah para penjahat ini tidak pernah bertarung dengan adil, terutama saat dikejar. Yang paling putus asa bahkan menggunakan pelet peledak yang entah bagaimana mereka dapatkan. Dalam keadaan pusing ini, aku harus melawan orang-orang seperti itu. Bisakah aku bahkan mempertahankan hidupku? Sig. Aku menghela napas dan menggenggam pedangku dengan erat. Lagi pula, ini adalah jalan yang aku pilih. Bahkan jika aku mati, aku akan menjalani jalan ini. Aku melihat 6 buku yang tergeletak di depanku. Kau selamat lagi kali ini. Ya, kali ini juga. 15 tahun telah berlalu. 45 tahun sejak kembaliku. Selama waktu itu, aku bertemu Kim Yang Hun 3 kali lagi dan menerima 3 set wawasan lagi, menjadikannya total 6 volume wawasan dari Kim Yang Hun. Selama waktu ini, aku menguasai pemrosesan tidak hanya informasi visual dan auditori tetapi juga sentuhan, rasa, dan bau secara terus-menerus dan terampil. Sekarang, ketika aku bertemu dengan seorang petarung tingkat pertama yang terlambat, pemahamanku tentang 5 indera, energi pedang, dan pengalaman praktis yang besar memungkinkanku memulai dengan peluang 70% untuk menang melawan petarung dengan tingkat yang sama. Tentu saja, ini tanpa mempertimbangkan kekuatan seni bela diriku. Dengan itu, peluang kemenangan saya mencapai 99%. Jika itu adalah pertarungan nyata yang memungkinkan penggunaan racun dan senjata tersembunyi, aku bisa menjamin kemenangan melawan petarung tingkat pertama yang terlambat manapun. Selain itu, dengan kemampuan untuk memproses informasi menggunakan 5 indera dan pemahamanku tentang penggunaan energi pedang secara konstan, aku sekarang bisa menghadapi seorang master puncak selama sekitar 10 hingga 20 pertukaran. Tentu saja, sulit untuk melanjutkan lebih dari itu. Itu adalah akhir. Aku masih belum menjadi seorang puncak master. Masih. Keberadaanku telah menyebar di kalangan para kultivator pembentukan inti. Sepertinya aku dicari. 2 kultivator pembentukan inti menjebak dan menunggu aku. Aku hampir saja melarikan diri. Namun, aku berhasil melukai sedikit pipi salah satu dari mereka. Kau telah mendapatkan lebih banyak wawasan. Wawasan apa? Meskipun semua ini, aku masih tidak bisa menghadapi kultivator pembentukan inti dengan benar. Jika aku tidak melarikan diri, aku bahkan tidak bisa bertahan 100 pertukaran melawan mereka. Mustahil untuk memberikan kerusakan yang berarti. Dia menatap langit dengan rasa putus asa dan merenungkan. Sejujurnya, aku kadang bertanya-tanya apakah ekstrim dari 5 energi yang berkonvergensi ke asal yang telah aku capai adalah akhir bagi para petarung bela diri. Mungkin petarung bela diri yang menciptakan catatan pengamatan kultivasi dan melampaui seni bela diri memiliki pemikiran serupa. Tidak peduli seberapa keras kita berusaha,
mustahil untuk mengalahkan kultivator dengan seni bela diri. Aku diam-diam memandang Kim Yang Hun. Meskipun menulis 6 buku penuh wawasan menakjubkan, dia memegang cangkir kecil, wajahnya terukir dengan senyuman kosong. Jelas, dia memiliki bakat yang diberikan oleh langit. Dan aku, bakat yang ditinggalkan oleh langit. Jelas, dia dan aku berada dalam situasi yang sangat berbeda. Namun, entah bagaimana, aku melihat cermin diriku dalam Kim Yang Hun. Diriku, yang tidak bisa memahami bahkan sedikit pun dari alam puncak meskipun telah berusaha selama banyak kehidupan. Situasinya, di mana tidak ada kemungkinan mengalahkan kultivator meskipun melalui banyak kehidupan. Jelas, seorang jenius yang diberikan oleh langit dan seorang bodoh yang ditinggalkan oleh langit. Mengapa kemudian, kami tampak begitu mirip? Omong-omong, aku masih tidak mengerti mengapa aku belum mencapai alam puncak. Ini juga membuatku frustrasi. Kim Yang Hun memandangku dengan ekspresi sedikit pahit. Mengapa kau tidak bisa mencapai alam itu meskipun meniru dunia para master puncak, termasuk energi pedang? Aku tidak bisa memahami apa yang kurang. Dia mengeluarkan tawa hampa dan berdiri. Ayo kita berlatih duel setelah sekian lama. Itu terdengar seperti kabar baik. Kim Yang Hun dan aku meninggalkan rumah tamu dan menuju hutan terdekat. Setelah mencapai area yang sesuai, aku menarik pedangku tanpa sepatah kata pun. Energi pedang, yang telah aku pertahankan secara terus-menerus selama 7 hari 7 malam, berkedip di pedangku. Pemahamanmu tentang energi pedang cukup besar. Kau akan segera mencapai tahap benang pedang begitu kau mencapai alam puncak, kata Kim Yang Hun, memperhatikan aura pedangku. Aku tersenyum pahit. Hipotesis setelah mencapai alam puncak tidak ada artinya. Ini sudah tahun ke-45 sejak kembaliku. Aku hanya memiliki sekitar 5 tahun hidup tersisa, dan kemungkinan untuk menjadi seorang master puncak dalam waktu itu sangat kecil. Sebuah alam yang tidak bisa aku capai meskipun telah mengabdikan seluruh hidupku. Apakah ada pencerahan khusus yang akan datang dalam 5 tahun ini? Kalau begitu, mari kita mulai. Aku mengambil sikap bertarung, ekspresiku intens. Seni bela diri memotong gunung. Gerakan ke-16. Harimau gunung. Swoosh. 6 energi pedang dari kiri atas ke kanan bawah. 6 dari kanan atas ke kiri bawah. Total 12 energi pedang berkumpul menuju jantung Kim Yang Hun. Ting. Kim Yang Hun bahkan tidak menarik sabernya. Dia hanya menggerakkan jarinya, dan teknikku segera lenyap. Namun, aku tidak panik dan segera meluncurkan gerakan lain. Seni bela diri memotong gunung. Gerakan ke-12. 9 cahaya muncul di puncak. Sebuah teknik pedang yang lebih berkembang mengirimkan 9 energi pedang ke arahnya. Kau telah secara signifikan mengurangi kerentananmu. Swoosh. Kim Yang Hun dengan cepat menerapkan teknik gerakannya, menghindari semua energi pedangku dan diam-diam memujiku. Aku tidak menjawab tetapi segera mengambil sikap bertarung lagi. Seni bela diri memotong gunung. Gerakan ke-17. Transformasi gunung dan lembah. Boom, bang, bang. Aku mengirimkan energi pedang ke segala arah, menyerapnya ke dalam tanah dengan prinsip infiltrasi dan kemudian meledakkan setelah penundaan, sebuah gerakan decisif dari seni bela diri memotong gunung. Boom, bang. Tanah di sekitarku berubah di bawah kehendakku. Energi pedang yang muncul dari tanah meluncur menuju Kim Yang Hun. Woosh. Tetapi ketika dia menggerakkan jarinya secara horizontal, energi pedang yang aku luncurkan kehilangan kekuatannya dan menyebar ke udara. Seni pedang memotong vena, gerakan ke-8, jeritan gunung. Woosh. Dia mengulurkan jarinya ke arahku lagi. Boom. Energi sabre yang memancar dari jarinya membalikkan tanah saat meluncur ke arahku. Seni bela diri memotong gunung. Gerakan ke-18. Lembah bergema. Woosh. Aku menginfuskan energi pedang ke dalam pedangku, dan pada saat yang sama,
Aku menarik semua kekuatan darinya. Meskipun terdengar konyol, lembah bergema memang membutuhkan hal itu. Aku mengisi pedangku dengan energi sambil mempertahankan bentuknya, menghapus semua niat dan kekuatan yang tidak perlu, meninggalkan hanya bentuk energi yang kosong. Haah. Dengan semua konsentrasiku, aku mempertahankan kekosongan di pedangku dan menghadapi energi sabre yang datang. GRR. Tekanan yang luar biasa menjalar ke lenganku, tetapi pada saat yang sama, energi sabre yang meluncur ke arahku diserap ke dalam pedangku. Aku mengosongkan niatku dari pedang dan mengisinya dengan niat lawan. Kemudian, dengan putaran cepat, aku mengerahkan semua kekuatanku untuk melemparkan energi ke arah lain. Boom! Jeritan gunung yang diluncurkan Kim Yang Hun menghancurkan beberapa pohon dan menghancurkan sebuah batu besar. Heug! Heug! Aku berkeringat deras dan bergetar. Lembah bergema pada dasarnya adalah teknik serangan balik yang menyerap energi dan niat lawan, mengembalikannya kepada mereka. Namun, aku hanya bisa mengelak serangan itu. Masih jauh dari itu. Menggigit gigi, aku mengambil sikapku lagi dan menyerang. Seni bela diri memotong gunung. Gerakan ke-19. Gema gunung, lembah menjawab. Wos! Pedangku bergetar, dan energi pedangku berubah menjadi gelombang, menyebar ke segala arah sebelum tiba-tiba berkumpul menuju Kim Yang Hun. Sebuah teknik decisif yang tak terhindarkan. Tetapi dia hanya tersenyum, mengangkat tangannya, dan energi sabre meledak dari ujung jarinya. Wos, bang, bang, bang. Berputar dan menari, dia menggerakkan tangannya setiap kali, menangkis energi pedang yang berkumpul. Wos, tum, tum, tum. Dia menangkis banyak energi pedang dan kemudian mengulurkan jarinya ke arahku lagi. Seni pedang memotong vena, gerakan ke-9, tumpukan naga. Guntur. Energi sabre yang menakutkan, berputar seperti naga, meluncur ke arahku. Bisakah aku bertahan? Tidak. Bahkan mencoba untuk menangkisnya dengan pedangku akan merobekku karena perubahan rumit dalam tekniknya. Aku perlu mengambil risiko. Aku menghadapinya secara langsung. Seni bela diri memotong gunung. Gerakan ke-20. 9 gunung, 8 laut. Aku berputar di tempat dengan pedangku. Sekali, 2 kali, 3 kali, lalu sekali lagi. Dengan setiap putaran, kecepatan dan kekuatan pedangku meningkat secara eksponensial. Setelah 9 putaran, kekuatan dalam pedangku telah menjadi sangat mengerikan. Dengan setiap beat keberadaanku, aku mengayunkan serangan ke arah energi sabre yang datang dari segala arah. Boom! Sebuah ledakan besar terdengar, dan aku menyaksikan pedangku hancur. Terlempar ke belakang oleh gelombang kejut, aku menabrak sebuah pohon besar, memuntahkan darah dan berlutut. Kekalahanku sudah jelas. Keparat. Apa masalahnya? Hom? Kim Yang Hun menghela napas lembut. Aku tidak tahu. Kau? Aku tidak bisa memahami mengapa kau masih berada di alam ini. Kau seharusnya sudah menjadi seorang master puncak sejak lama. Apa maksudmu? Aku bertanya, mengatur napas. Itu konyol. Aku bahkan tidak pernah mendekati pencerahan, apalagi mencapai alam puncak. Menarik. Mengapa ini terjadi? Hom? Setelah merenungkan, Kim Yang Hun memandangku dengan penuh pemikiran dan menyarankan. Mungkin kau kurang katalis. Katalis? Ya, katalis. Seperti keputusasaan atau dorongan. Sesuatu yang akan mendorong bakatmu melampaui batas dengan konsentrasi ekstrim. Katalis macam apa yang kau maksud? Aku memotongnya, berteriak marah dengan urat-urat menonjol di mataku. Aku telah mengayunkan pedang selama lebih dari 50 tahun. Sepanjang hidupku. Aku telah lama mendambakan untuk melampaui ke alam berikutnya. Kau bilang aku perlu lebih putus asa?
Seberapa banyak lagi? Aku berteriak seolah dalam penderitaan, mengabaikan rasa sakit di seluruh tubuhku. Aku telah berjuang seumur hidupku untuk bebas dari tingkat pertama. Apa yang kurang? Apalagi yang perlu kulakukan? Aku telah membuka semua meridianku. Aku bahkan tidur dengan tangan di pedangku, mengalirkan energi pedang. Aku telah mencapai titik di mana aku bahkan mengumpulkan dan memproses informasi dalam mimpiku. Tapi mengapa? Mengapa? Mengapa langit tidak menunjukkan padaku alam berikutnya? Mengapa? Aku meronta, berteriak ke langit. Aku tahu itu tidak bermartabat bagi seseorang yang hampir berusia 70. Tapi, telah mengejar pedang dan menginginkan alam puncak sepanjang hidupku, namun tidak pernah memahami apa itu alam. Bagaimana aku bisa tidak merasakan kesakitan? Mengapa? Hanya mengapa? Sambil terisak, aku menatap langit. Kim Yang-hun memandangku dengan hati yang berat, lalu menggerakkan jarinya ke arah pohon tempat aku menabrak. Splat! Segera, sejumlah besar teknik seni bela diri memenuhi pohon itu. Aku telah menciptakan seni bela diri untuk melengkapi kelemahanmu selama pertarungan kita. Itu tidak lebih dari sekadar hiburan, tetapi aku harap kau akan menguasainya dan menemukan kedamaian. Setelah berbicara, Kim Yang-hun menghilang seperti hantu lagi. Aku menatap langit untuk sementara sebelum mengalihkan perhatian ke teknik seni bela diri yang dia tinggalkan. Ada dua, seni bela diri penguasa gunung dan langkah melampaui puncak. Dalam sesi sparring singkat, dia telah dengan mudah menciptakan dua seni bela diri. Aku mengagumi bakatnya yang luar biasa dalam seni bela diri dan perlahan mempelajari kedua teknik tersebut. Seni bela diri penguasa gunung adalah teknik tubuh. Ia berurusan dengan memberi tekanan pada musuh dengan kehadiran penguasa gunung, menciptakan gerakan seperti harimau. Langkah melampaui puncak adalah teknik langkah kaki. Secara unik, ini memungkinkan seseorang mengambil langkah apapun dan mengasumsikan sikap gerakan pertama seni bela diri memotong gunung, melampaui puncak. Mengingat sifat seni bela diri memotong gunung, setiap gerakan berikutnya bisa mengikuti, memungkinkan kombinasi yang tak berujung. Menggunakan seni bela diri penguasa gunung dan langkah melampaui puncak bersama-sama. Akan mungkin untuk memberi tekanan pada musuh dengan kehadiran penguasa gunung dan menyerang tanpa henti dengan langkah melampaui puncak. Sebuah teknik untuk mengeringkan dan membunuh lawan. Dua teknik ini saling melengkapi dengan sempurna untuk seni bela diri memotong gunung. Dengan begitu, mereka juga relatif mudah dipelajari. Aku tiba-tiba merenungkan kepiawaian bela diriku. Sekarang, melawan seorang petarung tingkat pertama, aku bisa menjamin tingkat kemenangan 100% tanpa menggunakan trik. Aku telah sepenuhnya melampaui level tingkat pertama. Namun, aku masih belum mencapai alam puncak. Di suatu tempat antara tingkat pertama dan puncak. Itulah tingkat keterampilanku saat ini. Sudah berapa lama aku harus tetap berada di alam ini? Katalis? Aku merenungkan kata-kata Kim Yang-hun. Apa yang kurang? Aku tidak bisa mengetahuinya. Waktu mengalir seperti sungai. Sekali lagi. 50 tahun telah berlalu sejak kembaliku. Hari-hariku semakin menipis. Aku telah melampaui tingkat pertama tetapi masih belum di alam puncak. Aku sudah lelah mengayunkan pedang. Dalam kehidupan sebelumnya, aku mengayunkan pedangku hingga nafas terakhir. Tetapi dalam kehidupan ini, meskipun aku lebih terampil dari sebelumnya, mengayunkan pedang terasa memberatkan. Aku menebak alasannya. Tidak ada artinya, itu sebabnya. Selama 50 tahun, aku mengayunkan pedang. Namun, aku tidak pernah menjadi master puncak. Apa gunanya mengayunkan pedang saat kematian sudah dekat? Semua akan sama saja. Apakah dia mati? Hari itu, aku mengayunkan pedang dan menatap langit. Kim Yang-hun tidak muncul selama hampir 5 tahun. Terakhir kali kami bertemu,
Dia sedang dikejar oleh para kultivator pembentukan inti. Mungkin dia ditangkap dan dibunuh oleh salah satu atau dua dari mereka. Ini pasti nasib kami, dia dan aku. Kapan kematianku akan tiba? Mungkin dalam beberapa hari, energi vitalku akan habis, dan aku akan mati. Bahkan sekarang, mengayunkan pedang adalah tindakan kekuatan kehendak. Untuk mengatasi. Wos. Batas. Wos. Sebagai manusia. Wos. Hanya ada sejauh itu, yang bisa kau capai. Wos, wos, wos. Aku menghela napas dan menatap langit tanpa tujuan. Dengan bakatku, berjuang selama ini adalah batas kemampuanku. Dan bakatnya juga memiliki batas. Ya. Mulai dari kehidupan berikutnya, aku harus mencoba pendekatan yang berbeda. Mengetahui bahwa aku tidak bisa menjadi puncak dalam satu kehidupan, aku sebaiknya meminta kepada para kultivator untuk mendapatkan beberapa eliksir untuk memperoleh kualitas spiritual. Itu akan menjadi yang terbaik yang bisa aku lakukan. Bahkan jika manusia berjuang, mereka tidak bisa melarikan diri dari takdir yang ditentukan oleh langit. Batuk. Ah. Tiba-tiba, Kim Yang Hun muncul di sampingku seperti hantu. Batuk darah. Batuk, batuk. Omong kosong apa yang kau ucapkan, Seo Eun Hyun? Tidak, bukan itu. Batuk. Muntah. Meskipun batuk darah, dia tertawa. Kedua lengannya terputus, dan satu matanya hilang, terluka oleh sebuah luka. Keparat, apa yang terjadi? Kau dalam keadaan buruk. Aku terkejut dengan kemunculannya yang tiba-tiba dan segera memeriksa denyut nadinya serta mengambil alat medis. Kemudian, sesuatu menangkap tengkuku. Apa ini? Bukankah kedua lengannya terputus? Sesuatu yang tidak terlihat sedang memegang tengkuku. Dan Kim Yang Hun, meskipun batuk darah, tertawa terbahak-bahak. Lihat. Harga untuk memotong salah satu lengan kultivator pembentukan inti. Aku telah memberikan kerusakan signifikan pada seorang kultivator pembentukan inti. Apa? Aku telah melihat alam di luar 5 energi yang berkonvergensi ke asal dengan mataku sendiri. Dia terus berbicara sambil memuntahkan darah. Aku mencapainya dengan mempertaruhkan nyawaku, membakar hidupku. Lihat, Eun Hyun, aku telah menempuh ratusan mil untuk menunjukkan ini padamu. Aku memutuskan untuk mempercayakan kata-kata terakhirku padamu. Wos. Di atas kepala Kim Yang Hun, sebuah konsentrasi energi sabre terbentuk. Aku tidak terkejut. Memproyeksikan energi internal ke udara adalah prestasi yang telah dia tunjukkan beberapa kali setelah mencapai alam puncak. Secara bertahap, energi pedang mulai bersinar dan berubah. Itu adalah Gangki. Ini adalah sesuatu yang dia lakukan bahkan di alam 5 energi. Tetapi kemudian, Gangki mulai berubah lagi. Gangki mulai mengompres menjadi bola. Itu adalah perubahan yang belum pernah aku lihat sebelumnya dalam beberapa kehidupan mengikuti Kim Yang Hun. Seperti hari ketika dia pertama kali memasuki alam 5 energi. 5 bola kecil mengambang di atas kepalanya. Gangki berubah menjadi bentuk bulat kecil. Dengan ini, aku bisa memotong lengan seorang kultivator pembentukan inti. Sebelumnya, aku hanya bisa melawan kultivator Ki Building menggunakan penyergapan atau serangan kejutan. Tetapi dengan ini, aku bisa menghadapinya secara langsung dalam pertarungan kekuatan. Lihat, Eun Hyun. Ini adalah hasil dari melampaui seni bela diri dunia bela diri yang telah aku kejar seumur hidupku. Wos. Kim Yang Hun meluncurkan massa bulat Gangki ke belakang rumahku. Boom. Sebuah ledakan besar terdengar, dan rumah yang telah aku bangun dengan semua uang yang aku kumpulkan selama 50 tahun hancur dalam sekejap. Rumahku. Untuk sesaat, aku merasakan campuran kebas dan kemarahan, tetapi aku berhasil menekannya dan memeriksa kekuatan seni bela diri yang dia tunjukkan. Bangunan 3 lantai itu meledak sepenuhnya. Hampir tidak ada puing-puing yang tersisa. Untungnya,
Tidak ada pelayan di sekitar. Jika tidak, itu bisa membunuh ratusan dalam satu serangan. Yang terpenting, ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu tanda sabre di sisa puing-puing. Masa gangki itu mengandung puluhan ribu energi sabre. Kekuatan ini tidak dapat dibayangkan. Lebih kuat daripada seni bela diri apapun yang pernah ditunjukkan Kim Yang Hun sejak mencapai alam 5 energi. Klaimnya tentang bisa menghadapi kultivator dalam pertarungan kekuatan secara langsung tampaknya masuk akal. Lebih dari itu, seni bela dirinya, yang dimulai dengan catatan melampaui kultivasi dan menghabiskan seni bela diri, sebagian besar dirancang untuk penyergapan dan pelarian, jadi menyergap seorang kultivator pembentukan inti dengan ini bisa dengan mudah memotong lengan. Aku datang untuk menunjukkan padamu. Eun Hyun. Dia berbisik pelan, mengulangi beberapa formula seni bela diri. Ingat, formula ini. Mereka adalah inti dari pencerahanku, terkompresi. Tolong, sampaikan seni bela diriku kepada generasi mendatang. Jangan bicara. Aku akan mengobatimu. Aku menekan titik-titik untuk menghentikan pendarahannya dan akan membawanya ke dokter terdekat. Wos! Seorang pria parubaya berpakaian jubah biru muncul di langit di atas rumahku. Aku telah menemukanmu. Monster ekstrim. Jadi, kau bersembunyi di sini. Dengar, manusia. Orang ini telah melakukan kejahatan berat terhadap klan kultivator surgawi. Tinggalkan dia dan pergi. Kau datang untuk menghukumnya? Ya. Jangan bilang kau adalah rekan monster ekstrim ini. Merencanakan untuk melindunginya? Sia-sia? Tut! Sebelum pria itu menyelesaikan ucapannya, aku mengangkat Kim Yang Hun di punggungku dan berlari menuju pegunungan terdekat. TSK, sepertinya dia adalah rekan monster ekstrim. Tidakkah dia mendengar dari monster ekstrim tentang kami para kultivator? Suara pria parubaya itu seolah menggema di mana-mana. Hah? Baiklah. Mari kita nikmati sedikit hiburan terakhir ini. Lari, jika kau bisa. Swos! Dari arah pria parubaya itu, cahaya memancar, dan beberapa massa hitam jatuh ke tanah. Tut, tut, tut. Massa yang jatuh ke tanah bangkit dan mulai mengejarku. Apakah itu mayat? Mayat yang bergerak. Jiangxi, zombie Tiongkok. GRRR. Waarg. Jiangxi mengejarku. Berbeda dengan diriku yang dulu, benda mati ini tidak lelah dan terus menyerang. Omong-omong, monster ekstrim, apakah itu julukan yang diberikan oleh para kultivator? Unik. Aku terus berbicara untuk menjaga Kim Yang Hun yang nyaris tidak sadar tetap terjaga sambil melarikan diri. 2. Monster yang dikejar Jiangxi di usia tua mereka, pemandangan yang aneh. Keparat, aku sudah tahu ini akan terjadi ketika kau mulai berkelahi dengan para kultivator itu. Tetapi jika kau akan melakukannya, seharusnya kau menang secara langsung. Mengapa hanya memotong satu lengan? Apa gunanya? Sebuah Jiangxi yang mendekat mengulurkan cakar ke arahku. Keparat, mayat tidak terpengaruh racun. Tuak! Aku melemparkan senjata tersembunyi, mengenai persendian pergelangan kaki Jiangxi dengan tepat. Jiangxi terhuyung dan jatuh, dan aku mengambil kesempatan untuk melarikan diri lebih jauh. Keparat. Seharusnya kau menggendongku dan berlari, mengingat kau telah kembali ke tubuh yang lebih muda. Aku kehabisan napas. Mengapa kedua tanganmu terputus? Jiangxi terus mengejarku tanpa henti. Aku menggigit gigi dan terus berlari. Pagi berlalu, siang berlalu, dan malam tiba. Sudah berapa kali matahari terbit dan terbenam? Huf, huf. Aku akhirnya terpojok di sebuah jalan buntu. Sebuah tebing besar di belakangku menghalangi jalan, dan Jiangxi mengelilingiku di depan. Menakjubkan.
Seorang manusia biasa yang bertahan dari Jiangxi selama 3 hari dan malam. Huf, huf. Aku menatap pria parubaya yang melayang di langit, terengah-engah. Sekarang kau tidak punya tempat untuk lari, dan tidak ada gunanya. Monster ekstrim sudah mati, bukan? Huf, huf. Keringat mengucur seperti hujan. Kakiku bergetar. Tetapi dengan sisa kekuatan kehendak dari 50 tahun latihan, aku berbicara kepada kultivator itu. Aku tahu, dokter tingkat pertama manapun bisa mengenali mayat. Kim Yang-hun itu, orang gila ini, mati karena pendarahan berlebihan. Aku tahu itu. Jika demikian, mengapa kau melarikan diri? Manusia, aku hanya tertarik pada kepala monster ekstrim. Hidupmu yang tidak berarti tidak ada artinya bagiku. Seharusnya kau hanya meninggalkan tubuhnya dan melarikan diri. Hahaha. Hahaha. Aku tertawa gila dan perlahan meletakkan tubuh Kim Yang-hun. Orang ini adalah guruku dalam seni bela diri. Apakah benar untuk menyerahkan tubuh guruku kepada orang asing, bahkan jika kau seorang kultivator? Seni bela diri memotong gunung. Metode Ki Vena Naga. Seni bela diri penguasa gunung dan langkah melampaui puncak. Dan segala sesuatu yang membantuku mencapai level ini. Semua itu berkat ajaran Kim Yang-hun. Dia adalah seorang rekan senegara dan juga guruku dalam seni bela diri. Jika kau ingin kepala guruku, kau harus mengambil kepalaku terlebih dahulu. Bagaimana beraninya kau berbicara begitu berani kepada seorang praktisi Dao? Kau memiliki keberanian. Sepertinya energi vitalmu menipis, dan kau tidak punya banyak waktu tersisa. Apakah kau berani karena kau akan mati? Teriakanku tampaknya membuat pria parubaya di jubah biru itu marah. Manusia-manusia ini, yang tidak mengerti apa artinya menjadi seorang kultivator Dao. Sepertinya mereka tidak memahami apa yang kami mampu lakukan. Apa kau tidak takut mati? Atau apakah kau tidak menghargai hidupmu? Jika demikian, aku akan menunjukkan. Para kultivator Dao memiliki kekuatan untuk menyebabkan penderitaan yang lebih buruk daripada kematian. Pria berpakaian jubah biru itu mulai melafalkan beberapa mantra, mengulurkan tangannya ke arahku. Aku dengan cepat menghindar, mengantisipasi serangan, tetapi mantra yang dia ucapkan tidak menargetkanku, melainkan sesuatu yang lain. Apa ini? Mantra kultivator itu telah mengendap ke dalam mayat Kim Yang-hun, dan mayat itu mulai bangkit lagi. Jiangxi di sekitarnya, masing-masing memisahkan lengan dan melemparkannya ke arah mayat Kim Yang-hun yang bangkit. Lengan-lengan Jiangxi itu terpasang di bahu mayat Kim Yang-hun. Jiangxi? Kultivator itu telah mengubah Kim Yang-hun menjadi Jiangxi dengan mantranya. Kau manusia picik, bagaimana beraninya kau berteriak di hadapan seorang kultivator Dao? Sekarang bayar harganya. Ayo, monster ekstrim, bunuh muridmu ini dengan tanganmu sendiri. GRRR. Mayat Kim Yang-hun terhuyung dan kemudian meluncur ke arahku. Aku segera menarik pedangku untuk memblokir serangannya dan mundur. Ini, kultivator yang keji. Menghormati jiwa yang telah meninggal dengan cara seperti ini. Aku menggigit gigi, memblokir setiap serangan dari Jiangxi yang berubah itu. Untungnya, dia tidak bisa menggunakan seni bela dirinya dari kehidupan sebelumnya. Dia hanya mendorongku dengan kekuatan dan kecepatan Jiangxi. Tentunya, kekuatan yang disuntikan oleh kultivator itu tampak mengesankan, memberikan beban yang luar biasa pada tubuhku yang sudah tua dengan kekuatan dan kecepatan yang murni. Keparat, keparat. Dengan setiap serangan pedangku, mataku memerah karena marah. Setiap tebasan yang aku lakukan pada tubuh Kim Yang-hun terasa seperti penghinaan yang luar biasa. Aku minta maaf. Tetapi aku menguatkan hati dan mengambil sikap bertarungku. Jika begini adanya, mari akhiri dengan cepat. Seni bela diri memotong gunung. Gerakan ke-21. Danau surgawi. Kenangan lama muncul.
Mengapa gerakan ke-21 dari seni bela diri memotong gunung disebut danau surgawi? Semua gerakan lain memiliki nama yang terkait dengan lembah, puncak, atau gunung, tetapi mengapa yang ini? Di awal kehidupan ini, aku pernah bertanya pada Kim Yang Hun. Bertanya-tanya apakah dia tahu karena seni bela diri memotong gunung yang direvisi menyertakan sikap ini oleh diri sebelumnya di siklus sebelumnya. Danau surgawi? Itu mengingatkanku pada danau surgawi di Gunung Baekdu. Gunung Baekdu? Haha, ya. Apakah dunia ini juga memiliki danau surgawi seperti Gunung Baekdu? Atau mungkin seseorang dari Korea seperti kita menamakan gerakan ini? Hahaha. Aku rasa begitu. Danau surgawi. Sebuah danau luas yang memantulkan langit. Sebuah kolam luas yang terletak di puncak gunung tertinggi. Semangat dari terrain itu secara alami memancar dariku. Gambaran danau surgawi, bersama dengan kenangan tak terhitung saat diajari seni bela diri oleh Kim Yang Hun, muncul di pikiranku. Esensi seni bela diri memotong gunung mengalir melalui ingatanku. Danau surgawi memegang berbagai bentuk langit, namun ia sendiri tidak pernah berubah. Pada dasarnya, simbolisasi langit merepresentasikan objek yang aku hadapi. Danau yang mengandungnya menandakan satu serangan yang aku lakukan. Crash! Energi pedang menyapu seluruh tubuh Kim Yang Hun, dan pedangku dimasukkan kembali ke sarungnya. Dalam sekejap, gerakannya membeku. Gerakan ke-21 dari seni bela diri memotong gunung, danau surgawi, adalah teknik yang sesaat menekan gerakan lawan dengan menarik semua kekuatan yang mengalir melalui meridian mereka ke dalam energi pedangku, terperangkap di dalam pedangku. Sebuah keterampilan yang hanya bisa dieksekusi oleh seseorang yang merupakan dokter tingkat pertama dan ahli dalam 8 meridian luar biasa. Seni bela diri yang dirancang secara eksklusif untukku, sebuah gerakan luar biasa yang hanya bisa aku lakukan. Guntur. Di dalam pedang yang terpasang, kekuatan yang dicuri untuk sesaat meluap. Dibiarkan sendirian, itu pada akhirnya akan menghilang, tetapi aku memilih untuk mempertahankan energi ini dan melanjutkan sikap untuk gerakan berikutnya. Seni bela diri memotong gunung, gerakan ke-22. Mengecualikan gerakan ke-30 dan ke-4 yang lebih konseptual dan teoretis. Teknik rahasia sejati dari seni bela diri memotong gunung. Jika mayatnya utuh, itu bisa digunakan oleh kultivator sebagai zombie. Oleh karena itu, aku harus meninggalkan tidak ada mayat. Beristirahatlah dalam damai. Seni bela diri memotong gunung. Teknik rahasia. Memotong gunung. Isi dari teknik rahasia seni bela diri memotong gunung tidaklah megah. Sesuai dengan tujuannya untuk memotong gunung, itu hanyalah tentang membuat tebasan pedang secara kasar. Dimulai dari gerakan pertama, melampaui puncak, hingga gerakan ke-21, danau surgawi, menuangkan semua gerakan sekaligus pada lawan. Itulah teknik rahasia seni bela diri memotong gunung. Memotong gunung. Gerakan pertama, melampaui puncak. Dengan penarikan pedang, aku mengikuti aliran kekuatan yang dicuri dari tubuh Kim Yang Hun, memotongnya secara horizontal. Gerakan kedua, memasuki gunung. Dengan cepat beralih ke posisi lebih rendah untuk menyerang kakinya. Gerakan ketiga, naik vena. Memotong ke atas sambil memegang pedang dari posisi rendah. Gerakan keempat, punggungan mengalir. Mengirimkan energi pedang yang berliku untuk menusuk. Gerakan kelima, tebing yang terpukul. Berputar dan memberikan beberapa serangan tebasan. Gerakan keenam, batu aneh. Mengubah pegangan dan menambahkan gerakan yang menipu. Gerakan ketujuh, gunung dalam. Kembali ke posisi defensif dan memotong secara diagonal ke atas. Gerakan kedelapan, lembah terasing. Memutar dan membatalkan kekuatan lawan yang ditujukan padaku. Gerakan ke-9, lukisan lanskap. Memberikan serangan energi pedang diagonal dari kiri dan kanan, total 6 tebasan. Gerakan ke-10,
Vena Naga. Mengangkat energi untuk membuat potongan besar. Gerakan ke-11, tepi tebing. Memotong lagi dari bawah ke atas. Gerakan ke-12, 9 cahaya muncul di puncak. Mengirimkan 9 aliran energi pedang lebih jauh. Pada titik ini, tubuh Kim Yang Hun sudah hancur total. Untuk sepenuhnya menghapusnya. Sehingga kultivator tidak bisa membangkitkan bagian manapun dan menghina jiwa. Bahkan dalam keadaan hancur, tubuh itu bergetar dan menyerangku lagi. Kekuatan dan kecepatan yang luar biasa. Aku harus menghindarinya. Tidak, apa gunanya menghindar? Hidupku sudah di ujung. Sebuah kehidupan yang sudah ditakdirkan untuk mati. Saat ini, untuk memastikan bahwa warisan guruku tidak lagi dihina, bakar semuanya. Arg. Gerakan ke-13, sukacita gunung dan puncak. Menyerang 5 tebasan dan kemudian 5 lagi. Total 10 tebasan, mengepungnya dari segala arah. Kiaah. Tangan Jiangxi menembus serangan tebasan. Aku akan mati. Aku belum bisa mati. Lebih banyak, sedikit lebih banyak. Tarik lebih banyak energi. Otakku memproses dan memasukkan informasi lebih cepat. Ruang di sekitarku, suara, bau, kelembapan dan suhu, rasa darah di lidahku. Rasanya seperti otakku akan meledak. Biarkan ia meledak. Lebih banyak lagi. Sampai otakku terbakar sepenuhnya. Gerakan ke-14, Ki Gunung Hati Surga. Metode Ki Vena Naga meluap, dan semangatku meningkat sangat besar. Secara bersamaan, energi pedang terkondensasi, mengambil bentuk benang pedang. Dalam situasi ini, serangan langsung tidak terhindarkan. Dan kemudian, krek. Otakku, di bawah tekanan kematian yang mendekat, menerobos sesuatu. Ah, apakah ini imajinasiku? Merah dan biru. Semua warna dunia menghilang, meninggalkan hanya 2 ini. Merah dan biru. Ah, apakah ini? Sebuah garis merah membentang dari ujung jari Kim Yang Hun ke kepalaku. Secara naluriah, aku merasakannya, serangan berikutnya. Wos! Aku menghindari serangan dengan gerakan minimal dan mengangkat pedangku. Sebuah garis biru membentang dari pedangku ke rusuknya. Secara naluriah, aku merasakannya, jalur optimal bagiku. Terpesona, aku mengikuti garis biru dengan pedangku. Tebas. Pedangku memotong tubuh bagian atasnya. Entah bagaimana, wajah Kim Yang Hun tampaknya tersenyum samar. Melihat senyuman samar itu, aku mengulangi pikiran yang pernah aku miliki sebelumnya. Seorang jenius yang diberikan oleh langit. Dan seorang bodoh yang ditinggalkan oleh langit. Sangat berbeda, namun tampaknya kami serupa. Alasannya adalah, karena dalam takdir yang diberikan oleh langit, kami berdua berjuang dengan putus asa. Di sini, tidak ada jenius atau bodoh. Hanya mereka yang menghabiskan hidup mereka melawan takdir dan mereka yang akan mati melakukan hal yang sama. Ya. Selama kami hidup dalam takdir yang diberikan oleh langit, maka tidak relevan. Kami adalah manusia yang serupa. Apakah ini cara kau mengakhirinya? Di tubuhnya, tampaknya wajah Kim Yang Hun dari masa hidupnya tercermin. Tentu saja tidak. Seolah terpesona, aku terus meluncurkan pedangku. Gerakan ke-15, gunung berlapis. Ribuan energi pedang terbelah tipis, menjadi badai yang meliputi seluruh tubuhnya. Sebuah gerakan defensif yang awalnya digunakan untuk membatalkan energi lawan berevolusi menjadi serangan mematikan, dioptimalkan untuk situasi ini. Gerakan ke-16, Harimau Gunung. Cakar dan taring harimau yang hidup di gunung berlapis terfokus pada satu titik, merobek tubuhnya. Gerakan ke-17, Transformasi Gunung dan Lembah. Energi pedang yang dikirim ke tanah mengubah medan, mengguncang fondasinya. Gerakan ke-18, Lembah Bergema. Mengosongkan niatku dalam energi pedang untuk melawan dan menyerang kembali.
Gerakan ke-19, gema gunung, lembah menjawab. Energi pedang berubah menjadi gelombang, memberikan serangan yang tidak bisa ia hindari, merobek tubuhnya. Gerakan ke-20, 9 gunung, 8 laut. Berputar beberapa kali di tempat dan memberikan tebasan ke segala arah, merobek bentuknya. Gerakan ke-21, danau surgawi. Mengayunkan pedang lagi, mengumpulkan semua gelombang, aliran, dan kekuatan yang telah aku lepaskan ke dalam pedang. Guntur. Kekuatan semua gelombang, aliran, dan kekuatan dari 20 gerakan seni bela diri memotong gunung terkumpul. Energi besar ini ditekan di dalam pedang yang terpasang. Aku menarik pedangku lagi, seperti di awal. Menyatukan semua kekuatan ini dalam satu tebasan. Seni bela diri memotong gunung. Gerakan ke-22ku. Teknik rahasia. Memotong gunung. Esensi seni bela diri memotong gunung dalam satu tebasan. Melepaskan serangan terakhir ini, aku melihat perjalanan hidupku berlalu di depan mataku. Ah, ya. Ini adalah akhir. Kilatan. Dengan tebasanku, tubuh Kim Yang-hun sepenuhnya hancur, tersebar ke segala arah. Sekarang, bahkan jika seorang kultivator datang, tubuhnya tidak bisa lebih dihina. Dengan demikian, aku naik ke alam baru yang telah aku dambakan. Dan mengakhiri kehidupan yang gigih ini. Itulah kembaliku yang keempat. Ah. Aku membuka mataku. Sebuah perasaan yang akrab. Sepertinya ini adalah regresi lagi. Aku mengingat momen terakhir dalam hidupku yang lalu. Melawan hingga akhir. Akulah yang akhirnya naik. Ya, aku sepenuhnya sadar sekarang. Dalam momen terakhir itu, aku pasti. Aku mencapai puncaknya. Terpenuhi dengan kegembiraan, aku menatap langit, tidak menyadari sekelilingku, dan berteriak. Akulah yang akhirnya. Akhirnya, aku telah mencapai puncak yang telah lama diidam-idamkan. BZZZ. Sebuah suara akrab bergema. Jeon Myung-hun, wajah yang sudah lama tidak kulihat, ada di sana. Namun, aku tidak menoleh ke arahnya, hanya menutup mataku lagi. Swos. Tangan Jeon Myung-hun melesat ke arahku. Merasa gerakannya, aku membangkitkan sensasi itu yang telah kucapai tepat sebelum mati. Aku bisa melihatnya. Meskipun mataku tertutup, semuanya terlihat jelas. Sebuah garis merah mengarah ke pipiku. Dengan mata masih tertutup, aku menghindari tamparan Jeon Myung-hun dengan gerakan yang optimal. Orang ini menghindar. Wos, wos. Jeon Myung-hun mengayunkan tangannya beberapa kali lagi, tetapi aku, masih dengan mata tertutup, menghindari setiap serangannya dengan gerakan minimal. Aku bisa melihatnya. Gerakan selanjutnya Jeon Myung-hun. Arah tangannya. Semuanya terlihat jelas. Dulu, aku bisa menghindari seseorang seperti Jeon Myung-hun tanpa bahkan melihat, tetapi itu semua berdasarkan puluhan tahun pelatihan seni bela diri dan memprediksi di mana dia akan menyerang. Tapi sekarang, semuanya berbeda. Garis-garis merah menunjukkan jalurnya. Apakah mataku terbuka atau tertutup, garis-garis ini dengan jelas ada. Ini bukan prediksi, tetapi lebih seperti premonisi. Apakah ini adalah visi seorang master puncak? Aku akhirnya mengerti mengapa seorang master kelas 1, meskipun jumlahnya lebih banyak, tidak pernah bisa mengalahkan seorang master puncak. Semua terlihat jelas. Arah dan trajektori serangan dari pejuang kelas 1 yang lebih rendah terlihat dengan jelas. Bagaimana mungkin mereka bisa menang jika serangan mereka bahkan tidak bisa menyentuh seorang master puncak? Untuk menghadapi seorang master puncak, seorang pejuang kelas 1 harus menyerang dengan puluhan orang dalam strategi serangan berkelompok. Meninggalkan arah dan trajektori serangan. Aku menetapkan tekad dan menghadapi Jeon Myung-hun yang berlari ke arahku. Pada saat yang sama, garis merah yang menunjukkan trajektori itu menghilang, dan visiku dipenuhi dengan garis-garis biru. Wajah, bahu, dada, lengan, sisi, perut, bawah perut, panggul, kaki, lutut, dan kaki. Garis-garis biru secara padat menargetkan puluhan titik. Secara naluriah, aku tahu.
Garis-garis biru ini menunjukkan kelemahan lawan dan jalur optimal untuk seranganku. Jarak dalam keterampilan bertarung antara aku dan Jeon Myung-hun pasti sangat besar sehingga banyak kelemahan terpapar. Jadi itu dia. Merah dan biru saat itu. Ah, seorang master 3 bunga. Yang pertama kali kulihat di kota ini selain diriku. 3 bunga tidak umum. Kebanyakan menjalani hidup mereka hanya dalam merah dan biru. Aku juga belum bertemu master sepertimu dalam waktu yang lama. Sebuah percakapan antara Kim Yang-hun dan Pal Jiktae, elder tertinggi dari sekte Qia River, selama regresiku yang kedua. Pal Jiktae memang menyebutkan merah dan biru saat itu. Saat itu, aku tidak memahami sepatah kata pun, tetapi sekarang aku mengerti. Dia berbicara tentang visi yang dilihat oleh para master puncak. Garis merah untuk membaca serangan lawan. Garis biru untuk serangan yang optimal. Dunia dua warna ini, di mana satu bisa menukar celah, adalah dunia para master puncak, dunia merah dan biru yang dia sebutkan. Ketika aku mencapai kesimpulan ini. Tetes. Apa? Tiba-tiba, aku merasakan mimisan. Pada saat yang sama, aku merasakan rasa sakit. Rasanya sakit. Seolah-olah otakku terbakar. Sial, apakah menggunakan visi membebani otak? Aku cepat-cepat menyegel titik akupunktur Jeon Myung-hun yang berlari ke arahku, cepat menonaktifkan visi, dan menidurkannya dengan ramuan penginduksi tidur. Ada rasa sakit saat aku mengaktifkan visi, tetapi aku mengabaikannya. Namun, seiring berjalannya waktu penggunaan, rasa sakitnya semakin meningkat, akhirnya terasa seperti otakku terbakar. Waktu yang aku gunakan, visi, dalam pertarungan dengan Jeon Myung-hun hanya beberapa saat, dan rasa sakitnya sudah seintens ini. Apa masalahnya? Setelah merenung sejenak, aku menenangkan rekan-rekanku yang masih bingung, membawanya ke sebuah gua, menyalakan api, memasak buah-buahan dan memanggang jamur, lalu menidurkan mereka. Setelah matahari terbenam dan semua rekan-rekanku tertidur, aku duduk di luar gua dan mengatur pikiranku. Ayo kita urai apa itu, realm puncak. Realm puncak pada dasarnya membebani otak untuk memvisualisasikan dan membaca jalur pertempuran lawan. Bahkan untuk orang buta, jika mereka bisa membaca jalur lawan, dua warna muncul dengan jelas dalam pikiran mereka, seolah-olah mengalaminya. Ini lebih dari sekadar visualisasi, seolah-olah otakku secara sembarangan mewarnai jalur yang kuperkirakan dengan biru dan merah. Dengan menggunakan visi ini, aku bisa membaca setiap gerakan lawan dan menargetkan kelemahan mereka dengan jalur yang optimal. Inilah sebabnya, dalam hidupku yang lalu, penerapan maksimal indera oleh Kim Yang-hun kepadaku tampak seperti imitasi dari realm puncak. Aku secara tidak langsung menghitung jalur lawan dengan memaksimalkan indera. Tetapi karena kurangnya bakat, aku hanya terbangun untuk realm puncak di akhir, meskipun telah menirunya. Menakjubkan. Sekali lagi, aku melihat dunia melalui visi realm puncak. Melihat daun jatuh di malam hari, aku membayangkan garis-garis biru. Ratusan, ribuan benang biru muncul, mengarah ke daun-daun itu. Aku mengambil cabang terdekat dan mengayunkannya ke arah daun. Cabang itu tumpul, bahkan tidak berbentuk seperti pedang. Bahkan daun-daun yang segar dan bergetar di angin malam bukanlah target yang mudah. Namun, saat aku memukul daun dengan cabang, mengikuti jalur optimal yang ditunjukkan garis-garis biru, mereka terpotong. Krek! Daun-daun itu terpotong bersih menjadi dua oleh cabang tumpul yang tidak disertai energi internal. Pada hari pertama regresiku dalam hidupku yang lalu, aku sempat mencapai keadaan ini. Saat itu, aku tidak sadar, tetapi sekarang kesadaranku jelas. Aku berdiri, memegang cabang, dan menari dengannya seolah-olah itu adalah pedang. Saat aku menari di antara daun-daun yang bergetar, semuanya terpotong oleh cabang. Swiss, Swiss. Tak terhitung banyaknya ayunan pedang menembus daun-daun. Ribuan jalur optimal terbentang di depan mataku.
Aku menutup mataku, membayangkan daun-daun yang bergetar sebagai para master kelas 1. Tanpa energi internal dan hanya dengan cabang yang sedikit tebal di tangan, bisakah aku mengalahkan begitu banyak master kelas 1? Aku bisa menang. Master kelas 1, masing-masing bersenjata, menyerangku. Tombak, pedang, senjata tersembunyi, pentungan, senjata panjang, tinju, lembing, pedang besar, dan berbagai senjata lainnya menyerangku. Tetapi aku tidak takut. Wos, wos, wos. Terus-menerus menari dengan pedangku, aku menghindari senjata para master kelas 1 dan menghubungkan jalur pedang yang optimal. Dengan satu ayunan pedangku, teknik mereka dibongkar, keseimbangan mereka hancur, dan semuanya dikalahkan. Haa. Saat aku membuka mata, ada banyak daun yang terbelah di sekelilingku. Tetes. Meskipun mengalami mimisan dan sensasi terbakar di otakku akibat penggunaan visi, aku merasa sangat gembira. Aku sekarang adalah seorang master puncak. Aku menghentikan mimisan dengan ramuan obat, lalu menjelajahi sekeliling menggali akar bambu kuning berusia ratusan tahun. Mungkin ketidakmampuan untuk mempertahankan visi dalam waktu lama disebabkan oleh kurangnya energi internal. Tingkat energi internal tertentu diperlukan untuk menahan dan memperpanjang durasi visi. Setelah menggali akar-akar itu, aku mengunyah dan menelannya di sana, menyisakan beberapa untuk Kim Yang Hun. Sekarang bahwa aku telah naik menjadi seorang master puncak, tidak perlu menjualnya. Akar bambu kuning. Aku akan meninggalkan beberapa untuk Kim Yang Hun dan mengonsumsi sisanya. Ada sekitar 10 akar di sekitarku di jalur kenaikan, dan mungkin lebih banyak jika aku memperluas pencarianku, tetapi itu tidak perlu. Aku mengonsumsi 8 akar bambu kuning, kecuali 2 untuk Kim Yang Hun. Gurgling. Dipandu oleh metode Ki saluran naga, kekuatan spiritual yang besar dari akar bambu kuning mengalir melalui meridianku. Wewu. Cadangan energi internal yang sangat besar terakumulasi dalam sekejap. Aku memiliki lebih banyak energi internal sekarang daripada di hidupku yang lalu, di mana aku telah berlatih selama 50 tahun. Haruskah aku mencoba lagi? Didukung oleh energi internal yang besar, aku mengaktifkan lagi visi seorang master puncak. Aku berlatih dengan visi itu selama sekitar 1 jam tanpa masalah yang signifikan. Ketidaknyamanan yang terbakar mulai muncul setelah sekitar waktu makan. Itulah batasku, sekitar 1,5 jam. Tidak peduli seberapa banyak kekuatan internal yang kumiliki, itu hanya menunda timbulnya rasa sakit, itu tidak menghilangkannya. Satu-satunya cara adalah dengan berlatih berulang kali menggunakan visi seorang master puncak. Untuk mengurangi rasa sakit yang terbakar dan secara bertahap membiasakan otakku dengan visi. Latihan tanpa henti adalah jawabannya. Aku mungkin bukan seorang jenius, tetapi ini adalah cara terbaik bagi seseorang yang tidak lahir dengan bakat. Tujuan hidup kali ini adalah untuk pertama-tama mengatasi rasa sakit yang terbakar saat menggunakan visi seorang master puncak dan pada akhirnya, 3 bunga berkumpul di puncak. Untuk mencapai 3 bunga berkumpul di puncak, yang juga dikenal sebagai puncak dari puncak. Aku tidak akan menargetkan realm 5 energi berkumpul di asal dalam hidup ini. 3 bunga berkumpul di puncak sudah cukup menantang. Realm 3 bunga agak bisa dipahami. Seperti yang dikatakan elder tertinggi dari sekte Kia River, yang ketiga. Merah melambangkan niat musuh, biru, niatku. Selain ini, ada warna, ketiga, garis yang memisahkan 3 bunga berkumpul di puncak dari sisa realm puncak. Yang ketiga. Meskipun aku tidak sepenuhnya memahami apa itu. Lompatan dari kelas 1 ke puncak terasa tak terjangkau, tetapi mencapai 3 bunga berkumpul di puncak dari puncak tampaknya sedikit lebih mudah. Sambil tersenyum, aku melihat Kim Yang Hun yang tidur di gua. Pastinya, aku akan bisa belajar jauh lebih banyak darinya sekarang. Setelah mencapai puncak, tingkat pengajaran yang bisa kuterima dari Kim Yang Hun tidak bisa dibandingkan dengan saat aku hanya seorang master kelas 1. Selain itu,
Aku memiliki 6 jilid wawasan dan rumus akhir yang ditinggalkan oleh Kim Yang Hun yang sebelumnya. Kim Yang Hun di hidup ini pasti akan melampaui yang sebelumnya. Aku juga, dalam hidup ini, akan mencapai 3 bunga berkumpul di puncak dan semakin mendekat menjadi seorang kultivator sejati. Dengan tekad itu, aku dengan damai menyaksikan matahari pagi yang terbit di depan gua.